Saya punya bukti bahwa pinjol itu sudah merusak mental rakyat Indonesia. Liatin ini ya. Ada yang ngechat ke admin Raja Galbay. Selamat malam kak. Kak boleh tanya lagi ya. Jadi kak kenapa pinjol solusiku kok nggak WA atau telepon ya kak. Jadi aneh juga kak. Mulai Galbay tanggal 13 tadi kak. Dia neror cuma 1 hari aja kak. Gitu ya. Nah ini sebenarnya ya kalau bisa dibilang ini pinjol ini bisa merusak mental nasabahnya gitu ya. Kenapa? Karena nasabah ini heran kenapa dirinya tidak disakiti. Ya, saya ini harusnya disakiti karena saya ini Galbay. Mana? Kok saya nggak dihina maling? Mana? Kok orang tua saya nggak disebut-sebut? Contoh, orang tua Anda maling, pantas anaknya maling. Sini saya injak-injak kepala orang tua Anda. Sini ibu Anda saya injak kepalanya kata DC-nya. Ya kan? Jadi nasabah yang Galbay berharap dirinya di seperti itu kan. Gitu loh. Dihina-hina, disakiti. Mana kesengsaraan saya? Saya sudah Galbay loh. Harusnya saya ini dihina-hina, direndahkan, disakiti. Kok sekarang enggak? Gitu ya. Waduh, enggak beres nih pinjol nih. Ya kan? Nah itu bukti bahwa pinjol itu sudah merusak mental masyarakat Indonesia. Yang lebih rusaknya lagi Anda tahu gimana? Kalau misalkan ya dia sudah ngechat seperti ini ya. Jadi aneh juga kak ya. Kenapa pinjol solusiku kok nggak ada WA nggak ada telepon gitu. Nanti ketika keesokan harinya ya atau 2 hari kemudian pinjol solusikunya ya mulai teror, mulai menyakiti ya dia laporan ya kak ini kak gimana ya kak ya aduh pinjol solusiku neror nih kak mulai neror lagi ngancem mau datang ngancem mau kirim Shopee Food hina-hina orang tua saya ini gimana ya kak tolong kak. Nah itu udah ya mohon maaf ya udah sakit seperti itu ya kan. Jadi tidak ditagih tidak disakiti pengen gitu ya pengen disakiti sudah disakiti nggak mau. Makanya admin Raja Galbay saya suruh bales begini nggak apa-apa nanti juga neror lagi kak ya. Dia bilang iya kak makasih gitu kan. Oke kak gitu. Lucu nggak kalau menurut anda seperti ini ya kan. Jadi awas kita ini terkadang kecanduan kesengsaraan guys. Yaitu hati-hati ya. Mungkin kehidupan kita ini berat gitu ya. Secara ekonomi dan lain-lain gitu kan. Kita sering dihina, sering diapa gitu kan. Jadi kita itu seolah-olah pantas untuk mendapatkan hal tersebut. Kita itu tidak sensitif dalam menerima kesengsaraan, dalam menerima hinaan, tidak sensitif ya kan. Dihina oh nggak apa-apa gitu kan. Oh ya memang saya mah pantas gitu ya. Dihina-hina itu saya pantas gitu. Tidak sensitif ya. Harusnya kita itu sensitif kalau menerima penghinaan sedikit pun gitu. Ada orang nyindir padahal nggak ngomong kasar. Kalau kita harga dirinya tinggi ya kan kita tahu orang ini lagi nyindir atau enggak. Ya seperti itu. Kita ini harus merasa pantas untuk mendapatkan kesuksesan, untuk mendapatkan kebahagiaan. Ya, jadi mulai diperbaiki mentalnya. Ya ini kenapa ya pinjol solusiku kok nggak WA dan telepon aneh gitu kan? Iya nggak apa-apa, nanti juga neror lagi. Oh ya udah makasih. Ya saya tunggu terorannya gitu kan. Ini harus diperbaiki mentalnya gitu loh. Ya OJK juga harusnya lihat ini ya kan biar ditutup pinjol-pinjol ini. Ditagih takut, tidak ditagih tambah takut. Ya kan begitu ya. Ditagih Anda takut. Waduh, ya kan gimana nih? Ya, takut gimana-gimana. Nggak ditagih ya, nambah takut. Kenapa ini? Nah, kenapa sih DC ini tidak menagih Anda? Itu sebenarnya hanya masalah administrasi saja, guys. Pinjol, DC pinjol tiba-tiba berhenti menagih Anda. Yang pertama adalah DC tersebut resign. Ya, ketika Anda bekerja sebagai DC, Anda akan diberikan berlembar-lembar kertas yang berisi nama-nama orang yang menunggak. Ya, debitur, nasabah yang menunggak banyak ya, ada puluhan, ratusan gitu ya. Oke. Setiap DC mempunyai lembaran kertas atau database nasabah menunggak yang berbeda-beda. Ya, ada yang tunggakannya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan gitu ya, berbeda-beda pokoknya setiap lembaran itu ya. Jika DC itu tiba-tiba resign ya, maka database tersebut untuk sementara tidak ada yang menghandle. Jadi akibatnya Anda bisa tidak ditagih selama berminggu-minggu sampai pinjol itu mendapatkan karyawan baru lagi. Oke? Itu yang pertama ya. Yang kedua, adanya nasabah Galbay yang bayar ya. Adanya nasabah yang Galbay lalu bayar ke DC tersebut ya.
ketika dari database ratusan orang galbay, ya, kemudian ada satu yang bayar dan bayarnya full tagihan sehingga menutupi target kerjaan dari DC tersebut, maka DC itu akan sementara berhenti menagih Anda karena sifat manusia yang cepat puas ketika mereka sudah mencapai target. Oke, ya. Jadi ketika ada yang nasabah galbay, ya, lalu bayar full dan DC itu tertutupi, ya, oleh pembayaran nasabah tersebut, ya, tertutupi targetnya, ya, maka data Anda akan diabaikan sementara. Oke. Yang ketiga, yang terakhir, munculnya puluhan bahkan ratusan nasabah yang baru galbay, ya. Ketika Anda baru galbay di hari pertama, saya jamin Anda sudah dapat belasan bahkan puluhan WA, SMS, dan telepon, karena yang mereka pahami adalah nasabah galbay yang baru itu lebih berpotensi untuk membayar daripada nasabah galbay yang sudah berbulan-bulan bahkan tahunan, ya. Di saat itu juga DC akan sementara mengabaikan Anda. Oke, ya. Dan mereka akan menyerah sebenarnya, ya, jika Anda terus mengulur waktu. Terus-terusan tidak ada kabar, ya. Terus-terusan menjalani hidup Anda yang baru dan lebih berani lagi. Jadi tidak akan ada sesuatu mengerikan yang terjadi di kehidupan Anda. Itu hanyalah masalah psikologi dan administrasi saja, ya. Kenapa DC itu tiba-tiba berhenti menagih Anda? Oke? Tidak ada yang namanya, tidak ditagih, sedang menyiapkan rencana, ya, rencana spesifik untuk Anda, untuk mengakhiri Anda, gitu. Tidak ada seperti itu, guys, ya. Saya sudah berpengalaman galbay dari dulu sampai sekarang masih galbay, ya. Tidak ada hal seperti itu, dan yang lainnya pun sama. Semua orang yang galbay di pinjol itu sama semua, ya. Yang pertama, DC-nya itu manusia. Yang kedua, nasabahnya juga manusia. Yang ketiga, ditagih, diteror, didatangi DC lapangan. Yang keempat, slik OJK-nya jelek, bodo amat. Yang kelima, tidak bisa kredit-kredit lagi. Sudah, seperti itu saja. Semuanya sama, tidak ada yang spesial, tidak ada yang terlalu berbahaya, tidak ada yang berbahaya, biasa saja. Jadi mulai dari sekarang, perbaiki mentalnya bahwa Anda itu tidak berhak diperlakukan semena-mena oleh DC pinjol. Walaupun misalkan judulnya Anda itu galbay, gagal bayar hutang, ya itu urusannya dia, kenapa dia minjemin uang. Ya, saya berbicara pinjol. Ya, saya berbicara pinjol. Pinjol pakai KTP, tengok kanan kiri, ya kan, sebuah PT yang menyalurkan pendanaan, gitu kan. Apakah mereka tahu resiko menyalurkan dana pinjaman PT ini? Ya, tahu. Resikonya apa? Resikonya ada yang nggak bayar. Mereka pun sudah tahu hal tersebut. Ya, DC-DC itu hanyalah topeng mereka saja. Topeng para perusahaan-perusahaan pinjol terlihat kejam agar Anda ini takut, agar masyarakat Indonesia ini takut. Tapi sebenarnya para perusahaan ini sudah tahu resikonya bahwa akan banyak yang tidak bayar jika membuka usaha meminjamkan dana itu. Ya, simpel seperti itu, oke? Jadi ketika kita sudah tahu, sudah berpengetahuan bahwa perusahaan pinjaman dana, ya resikonya ada yang galbay, ya kan? Itu sudah menjadi resiko perusahaannya, ya. Makanya pasal 19 ayat 2 berbunyi, barang siapa yang tidak bisa membayarkan hutangnya tidak dapat dipidana penjara. Nih ya, bisa kita lihat pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia atau disingkat HAM mengatur bahwa tidak seorang pun boleh dipidana penjara karena tidak mampu membayar hutang. Ya, dalam hal ini saya berbicaranya tentang pinjol. Ketika Anda tidak bisa bayar utang di pinjol, itu tidak boleh dipenjara, ya. Tidak seorang pun boleh dipidana penjara, gitu guys. Oke, jadi kalau misalkan seseorang boleh dipidana penjara, maka semua Gen Z itu, ya bukan semua sih, hampir 60% Gen Z itu bakalan dipenjara. Milenial juga bakalan dipenjara. Ya, Anda milenial, ya, Anda milenial dan banyak juga Gen Z yang nonton video ini. Ya, kita itu harusnya sudah banyak dipenjara karena nggak bisa bayar utang di pinjol. Ya, nih, ada data terbaru. Generasi Z, Gen Z banyak terjerat pinjaman online pinjol karena gaya hidup yang tidak bijak dan rendahnya literasi keuangan. Ya, ini harusnya Pak Prabowo segera bangun, ya, penjara untuk Gen Z karena galbay di pinjol. Jadi dari situ pun harusnya kita sudah bisa memakai logika kita bahwa yang namanya galbay di pinjol itu ya
tidak bisa dipenjara, tidak menakutkan, tidak berbahaya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.